Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Dwi Cahyo. Saya akan mempresentasikan laporan on job training saya. Di sini ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama ada profil perusahaan, kedua ada referensi, ada pengertian penetran, ada klasifikasi cairan penetran, ada peralatan penetran tes, ada pembahasan masalah, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir indikasi dan standar penerimaan. Yang pertama, profil perusahaan. Jadi saya melakukan kegiatan on job training ini di salah satu perusahaan di Surabaya, yaitu PT Robotek yang telah berdiri sejak tahun 2019. Jadi di PT Robotek ini dia menyediakan jasa inspeksi baik non-destructive test, survey engineering service, dan sertifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penetran tes. Penetran tes adalah salah satu jenis pengujian yang tidak merusak atau non-destructive test yang bertujuan memeriksa permukaan material terdapat cacat las atau tidak. Jadi penetran tes ini pengecekannya ada di bagian surface atau pada bagian permukaan. Ada beberapa referensi tentang penetran tes yang saya tampilkan di PPT ini. Ada Asma Boiler Pressure Vessel Code Section 1 Appendix A270 edisi 2019. Ada Asma Boiler and Vessel Code Section 5 artikel 6 tahun 2019. Ada Asma Boiler and Pressure Vessel Code Section 8 Different 1 Appendix 8 dan Div 2 Part 7,2 2019. Ada ASME B3.1 for piping, serta dari Robotek sendiri White and Practice WPRBD 01 referensi 3. Nah, sebelum itu kan kita sudah bahas apa itu penetran tes. Di penetran tes itu ada 3, yaitu ada klasifikasi cairannya. Yang pertama berdasarkan cara pembersihannya, ada solvent removable system, water washable penetration system, serta post visible system. Bedanya ini, kalau solvent removable system ini dia menggunakan cairan khusus layaknya thinner dalam pembersihannya. Kalau water washable penetran ini menggunakan air. Sedangkan untuk post visible ini dia campuran, jadi bisa menggunakan cairan khusus atau juga dia bisa menggunakan air. Sedangkan untuk pengamatannya ini ada visible penetran. Ini salah satu penetran yang cara penglihatannya menggunakan cahaya atau menggunakan mata tanpa bantuan alat. Yang kedua ada fluorescence penetran, dia menggunakan sinar UV. Sedangkan ada dual sensitivity penetran, dia ini campuran dari fluorescence penetran dan visible penetran. Kemudian peralatan penetran tes. Jadi di penetran tes ini ada 3 bahan penting. Yang pertama itu 3 bahan penting yang berbentuk cairan. Jadi yang pertama itu ada penetran, yang dia itu kegunaannya ya untuk mengecek ada indikasi apa tidak yang pada bagian las-lasannya. Yang kedua ada cleaner, dia kegunaannya ya seperti yang saya bilang ya untuk pembersihan saja. Yang terakhir developer, dia kegunaannya untuk mengkontraskan. Jadi
jika ada cacat itu bisa kelihatan. Selanjutnya ada pembahasan masalah. Jadi pembahasan masalah ini saya mengangkat dari salah satu studi pekerjaan di Silo Plan di PT CPS. Nah, dia itu pengecekan sambungan las-lasan pada silo. Nah, langkah-langkah pengujiannya itu ada pembersihan. Ini ada, jadi sebelum pengecekannya itu kita harus membersihkan daerah las-lasannya. Ini ada, jadi caranya itu bisa menggunakan sikat baja atau ya semacamnya lah. Dan ini gambar salah satu las yang akan diuji. Yang selanjutnya setelah kita bersihkan, kita melakukan penyemprotan penetran. Penetran yang digunakan ini ada solvent removable system. Jadi ya penetran yang dapat dilihat tanpa bantuan alat. Penetran ini harus digunakan pada pencahayaan sekitar 1000 lux. Untuk tata caranya, penetran ini harus disemprotkan jaraknya sekitar 15 hingga 20 cm. Dan setelah pemberian penetran, kita harus mendiamkannya atau juga bisa kita beri waktu tunggu atau dwell time. Kenapa kita beri waktu tunggu? Ini bertujuan untuk penetran itu bisa masuk, kan penetran itu bersifat kapilaritas atau bersifat cairan, jadi dia itu bisa masuk ke sela-sela pengelasan. Setelah itu, setelah kita dwell time, selanjutnya kita melakukan penyemprotan developer. Penyemprotan developer ini bertujuan untuk mengkontraskan. Jadi kegunaan developer yang seperti saya bilang itu untuk mengontraskan warna dari penetran itu. Jadi setelah penetran itu, jadi sebelum developer aslinya itu disuruh dibersihkan dulu penetrannya. Setelah itu baru di developer. Nah, developer itu ya untuk mengontraskan. Dan yang terakhir ada indikasi. Jadi ini salah satu indikasi ya. Jadi di indikasi atau kemungkinan cacat, jika ukuran warna merah atau hasil indikasinya itu lebarnya itu nggak nyampe 3, panjangnya nggak nyampe 3 kali lebarnya, itu masuk ke rounded. Sedangkan untuk yang linear dia itu ukuran panjangnya 3 kali dari lebar. Nah, syarat penerimaannya salah satunya ini saya menggunakan di ASME section 5 artikel 6. Jadi seumpama rounded lebih dari 5 mili itu tidak dapat diterima atau reject. Sedangkan untuk linear, jika dia lebih dari 3 kali panjangnya itu juga reject. Dan untuk indikasi rounded, jika 4 indikasi rounded atau lebih berkumpul pada satu tempat yang jaraknya nggak nyampe 1,5 mili, itu tidak bisa diterima, jadi harus di reject juga. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum.